Sesungguhnya kehidupan itu sebagaimana apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah gariskan dalam kehidupan kita. Jadi yang namanya hidup bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita kehendaki, tetapi hidup itu adalah apa yang Allah gariskan dan apa yang Allah tetapkan untuk kita jalani. Dalam setiap langkah kehidupan kita dan setiap episode kehidupan kita untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah supaya kita selamat pada kehidupan berikutnya. Ini hal yang mendasar tetapi sering kita lupa. Inilah yang membedakan antara orang yang beriman kepada Allah dan orang yang kurang beriman kepada Allah. Orang yang mereka beriman kepada Allah memahami betul hidup itu miliknya Allah. Dan itu sudah sering kita baca di dalam ayatnya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kemudian ibadahku, kemudian matiku dan hidupku miliknya Allah yang menguasai alam semesta. Berarti ketika Allah itu yang memiliki kehidupan, berarti apapun yang kita jalani dalam kehidupan adalah apapun yang Allah tetapkan. Kita menjadi pelakon kehidupan yang diuji pada setiap lembaran kejadian yang Allah kirimkan kepada kita untuk bisa memberikan yang terbaik supaya menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Dan itu yang kita harus mengerti. Makanya kalau kita boleh bedah, manusia itu pada dasarnya ya ada dua. Ada manusia yang mereka itu menganggap bahwasanya kehidupan itu apa yang dia mau. Dia menganggap kehidupan itu adalah apa yang dia pandang dan apa yang dia kehendaki. Kalau ada manusia-manusia yang semacam ini, ketika dia menganggap hidup itu adalah apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau, biasanya adalah orang semacam ini sangat cenderung gampang untuk stres pada hidupnya dan frustasi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak akan siap ketika tiba-tiba episode yang terjadi pada hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Dan akhirnya depresi, sempit dadanya, dan akhirnya menyebabkan berbagai macam mental illness yang bisa jadi menimpa kepadanya. Ketika dia lupa, hidup itu bukan apa yang kamu mau dan apa yang kamu planning, tapi hidup adalah apa yang Allah tetapkan. Beda dengan orang yang mereka itu beriman. Ketika mereka mengimani bahwasanya hidup itu menurut Allah dan apa yang Allah tetapkan, maka kemudian mereka siap dan mempersiapkan dirinya. Bahwasanya terkadang angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita, karena memang hidup itu miliknya Allah. Kadang-kadang kita menginginkan ke barat, Allah meniupkan angin ke timur. Ketika kita ke timur, angin bertiup ke selatan. Ketika kita ke selatan, angin bertiup ke utara. Dan itulah yang kita sering temukan dalam kehidupan kita, bahwasanya kita akan berbenturan dengan banyak perkara, banyak kejadian, dan banyak kilas peristiwa yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena sekali lagi, kita ini hamba dan Allah adalah Khalik. Makanya ada penjelasan bagus sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, manusia itu dalam posisinya di dalam Al-Quran disebut dengan kata abdun. Abdun itu kalau kita bedah secara bahasa, abdun itu diambil dari akar kata thoriqun mu'abbad. Ibu-ibu bisa membayangkan ada sebuah lapangan rumput, lalu di tengahnya itu ada jalan setapak. Kita bisa bayangkan ya, ada lapangan rumput, kemudian di tengahnya ada jalan setapak, karena jalan itu sering dilewati orang lalu lalang ketika mencari jalan pintas. Apa yang sering dilewati orang itulah yang disebut dengan thoriqun mu'abbad. Jalan yang sering terinjak-injak ketika dilewati kerumunan manusia ketika melewati jalan itu. Itu namanya thoriqun mu'abbad. Dari akar kata thoriqun mu'abbad, maka Allah memberikan status kepada manusia, abdul. Dari akar kata jalan yang sering diinjak untuk menunjukkan kepada kita hidup itu bukan kuasa kita, hidup itu kuasanya Allah. Hidup itu bukan selera kita, tapi apa yang Allah cintai. Hidup itu bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Allah tetapkan. Tapi ingat, apapun yang kita ikuti dari Allah, maka berakhir dengan kehidupan yang manis dalam kehidupan kampung akhirat kita. Nah, inilah yang kemudian kita paham. Setelah kita mengetahui bahwasanya kehidupan yang semacam ini, maka tentunya kita juga harus mempersiapkan diri. Berarti kehidupan itu akan mempertemukan kita dan akan menjodohkan kita dengan berbagai macam suratan-suratan takdir yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi itulah kehidupan. Karena kehidupan itu pasti akan mempertemukan kita dengan kesedihan di balik kegembiraan. Hidup itu akan mempertemukan kita dengan perpisahan di balik pertemuan. Hidup itu akan mempertemukan kita dengan sakit di balik rasa sehat. Dan pasti kehidupan itu akan mempertemukan kita
dengan kesulitan di balik setiap kemudahan. Itulah kehidupan. Dan ini merupakan perkara yang pasti kita akan jumpai. Tidak ada manusia yang menjadi pelakon kehidupan kecuali mereka akan bertemu dengan perkara-perkara itu walaupun secara nafsu dia tidak suka dengan perkara itu. Siapa yang bisa menolak kesedihan dalam kehidupan di dunia? Tidak ada. Hidup itu bukan layaknya sinetron Cinderella di istana-istana yang begitu megah dan begitu indah. Siapa di antara kita yang bisa menolak untuk berpisah? Secinta apapun kita kepada orang tua, ada jatahnya kita untuk berhenti untuk berjumpa dengannya. Kalau bukan kamu yang menaburkan tanah di atas jasadnya ibu dan bapak kita, ya kita yang ditaburkan tanah di atas kita yang ditaburi tanah oleh orang tua kita. Itulah yang akan kita temukan. Kita kemudian pasti akan berjumpa. Siapa di antara kita yang bisa menolak dengan rasa sakit yang Allah tetapkan untuk menjadi penyeimbang dengan sehat yang kita peroleh? Dan siapa di antara kita yang bisa menolak dengan kesulitan ketika Allah ingin memberikan fitrah kehidupan di balik kemudahan itu ada kesulitan. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Persis sebagaimana seorang ulama berkata, samaniyatun tajri alal mar'i daiman falabudda lil mar'i ayyulakila samaniya. Hidup itu pasti ada 8. Warnanya yang pasti ditemui setiap orang. Ada kesedihan, kegembiraan, pertemuan, perpisahan, sakit dan sehat, serta kesulitan dan kemudahan. Dan itu pasti akan kita jumpai. Setelah kita memahami inilah kehidupan, dan kita memiliki cara kita memandang kehidupan kita berbeda dengan kaum materialisme. Berbeda dengan kaum sekulerisme, bahwasanya kaum materialisme dan sekulerisme mereka beranggapan bahwasanya mereka freedom dalam kehidupan mereka. Mereka ingin merdeka, mereka ingin maunya apa yang mereka inginkan. Maka itulah yang dibangun di atas konsep liberalisme, yang itu dibangun atas konsep sekulerisme. Bahwasanya mereka membangun kebebasan, freedom dalam kehidupan mereka. Kalau kita tidak, justru kemerdekaan kita ketika mengikuti apa yang Allah inginkan. Karena di situ ada ketenangan dan kebahagiaan serta kenikmatan dalam kehidupan kamu akhirat kelak kita nanti. Itulah konsep kemerdekaan yang berbeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Setelah kita memahami itu, maka kemudian akhirnya kita juga sampai kepada akhirnya kita sampai dalam satu perihal. Perihalnya itu apa? Yaitu adalah terkadang kita akan menemukan berbagai macam takdir yang terkadang tidak sesuai harapan kita. Itu pasti kita akan jumpai. Maka kalaupun tiba-tiba episode kehidupan kita dan kilas peristiwa kita akan mempertemukan kita dengan takdir-takdir yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harap, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan tidak sesuai dengan apa yang kita planning, kita harus paham dulu. Kalau tiba-tiba kehidupan kita yang asalnya mudah tiba-tiba mendapatkan kesulitan, kalau tiba-tiba kita mendapatkan kesedihan di balik kegembiraan, kita harus paham. Tidaklah ada kesulitan yang kita peroleh, kecuali pasti di situ ada unsur kesalahan kita di masa lalu yang menjadi sebab Allah menurunkan hukuman atas apa yang pernah kita lakukan untuk menjadi hikmah dan penggugur atas dosa yang kita lakukan di masa lampau. Ini harus kita pahamkan. Mari kita merenungi surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Di dalam surat Asy-Syura ke-30, Mas Iwan, Allah kemudian menyampaikan kepada kita, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah menyampaikan pada surat Asy-Syura yang ke-30, dan musibah apapun yang menimpa kepada kamu, maka disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak sekali dari kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan selaku manusia. Surat Asy-Syura lalu menggambarkan, kalau tiba-tiba kita dipertemukan dengan berbagai kilas peristiwa takdir yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, yang pertama kali yang harus kita mengerti, setiap kesulitan dari takdir-takdir yang kita tidak pernah rencanakan yang hadir dalam teras kehidupan kita, maka ini pasti ada unsur karena kesalahan kita di masa lampau. Supaya kita tidak langsung menjadikan Allah salah ketika menetapkan takdir. Allah salah ini takdirnya kepada saya. Tidak. Karena setiap apapun yang kita jumpai, apapun yang kita rasakan, lalu kita merasa sedih, kalau kita merasa sulit dengan apa yang kita jumpai pada beranda kehidupan kita, maka apapun yang muncul pada beranda kehidupan kita ketika itu hadir tanpa kita rencanakan kilas-kilas peristiwa itu, maka fahami. Sesungguhnya Allah menyampaikan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, itu karena ulah tangan kita sendiri. Supaya apa? Kemudian kita harus memahami ini.
supaya kita tidak terlalu jumawa dan tidak gampang menyalahkan keadaan. Kecuali kita harus mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita sebelum tangan kita mengarah kepada makhluk dan mengarah kepada Allah yang kita salahkan atas apa yang kita peroleh. Ini harus penting kita pahami. Ya, makanya kemudian ini menjadi sebuah hal yang kita jadikan refleksi. Allah kirimkan kesulitan karena dosa kita. Tetapi Allah kirimkan hukuman itu, Allah kirimkan kesulitan itu bukan untuk menghukum kita, bukan untuk mendolimi kita. Tetapi itu pun ketika Allah berikan kesulitan untuk menggugurkan dosa kita. Dengan kesulitan yang kita peroleh, supaya tidak perlu kita menghadapi hisab yang berat di akhirat ketika kita sabar menghadapi kesulitan yang kita dapatkan, yang mana itu pun karena kesalahan yang kita lakukan di waktu lampau. Bisa jadi kesalahan kamu kemarin, bisa jadi kesalahan kamu 3 hari yang lalu, bisa jadi kesalahan kamu sepekan yang lalu, bisa jadi kesalahan kamu 10 tahun yang lalu. Yang mungkin saja kamu sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur untuk selalu melihat setiap amal yang dilakukan setiap hamba dan makhluknya. Ini yang kita harus pegang dulu. Supaya kita selalu merasa berdosa di hadapan Allah dan merasa hina di hadapan Allah. Jangan terlalu cepat merasa ujian karena iman. Tapi cepatlah merasa bahwasanya ada dosa itu lebih baik. Merasa kurang dalam takaran iman itu lebih mulia daripada merasa lebih dalam takaran iman. Karena orang yang merasa kurang dalam takaran iman, ketika dia merasa dirinya berdosa, dirinya bermaksiat di waktu dulu, maka itu yang akan menjadikan dia tidak pernah berhenti untuk mengintrospeksi diri. Dan itulah yang Allah ingin sampaikan di dalam Asy-Syura. Supaya ketika manusia tahu apapun yang kita dapatkan hari ini, bisa jadi akumulasi dari berbagai macam dosa kita di waktu lalu kita menyadari dosa itu, akhirnya manusia itu mengintrospeksi dirinya. Dan tidak gampang mengarahkan telunjuk tangannya kepada manusia untuk disalahkan, dan tidak gampang pula dia menunjuk ke langit untuk menyalahkan Allah. Mari saya ambilkan sebuah kisah nyata tentang ini. Mungkin kisah ini sering saya sampaikan, tapi tidak apa-apa, kita ulang supaya untuk memperingatkan hati kita. Ibu-ibu pernah mendengar kisahnya Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, seorang ulama salaful ummah? Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, Masya Allah ya, beliau ketika di masa tua menghadapi ujian. Beliau ulama besar, alim, warok, bertakwa, tidak usah diragukan. Dijebloskan ke dalam penjara. Jeblos ke dalam penjara, dia mikir gitu. Kenapa dijebloskan dalam penjara? Karena terlilit utang yang tidak bisa beliau membayarnya. Dia tidak bisa membayarnya. Maka kemudian beliau langsung merenungkan, apa yang terjadi ya? Kenapa saya tidak bisa, kenapa saya dipenjara gara-gara masalah utang? Ketika saya tidak mampu membayar hutang pada jatuh temponya. Dipikir, diulang-ulang selama di penjara, selain dia beribadah, bertobat, dia mengulang memorinya, apa yang telah dia lakukan, sampai dia mendapatkan kesulitan itu. Terbanglah memorinya beliau ke beberapa puluh tahun yang lalu ketika masih muda. Dia ketika masih muda, dia pernah berjumpa dengan orang yang berhutang. Ketika dia berjumpa dengan orang yang berhutang, dia berkata, ya gharim, orang yang berhutang, dengan tanda membuli, menyindir. Ketika dia sudah mengucapkan itu, ucapannya dia lupa. Tapi ucapan itu sudah naik ke langit. Lalu kemudian berapa puluh tahun kembali, ucapan itu kembali kepadanya ketika akhirnya seorang Muhammad bin Sirin pun akhirnya dijebloskan ke penjara gara-gara hutang. Salah satunya karena pernah menyindir orang yang sedang terlilit hutang. Inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Ini loh perkara yang kita harus paham. Bisa jadi kesulitan yang kita lakukan dan kita dapatkan dari kilas peristiwa dan kilas takdir yang terkadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau, itu disebabkan karena dosa. Dan menakar hati kita dengan dosa itu lebih baik daripada menakar hati kita dengan berlebihan ibadah yang menjadikan kita bisa untuk menjadi sombong. Dan itu Allah jelaskan di dalam ayat ini. Ini yang kemudian menjadi kisah yang pertama, refleksi, perenungan untuk kita. Ya, kalaupun ada takdir yang terkadang tidak sesuai dengan doa kita, tidak sesuai dengan panjatan doa kita, keinginan kita, maka coba diperhatikan apa hal dosa yang pernah kita lakukan, entah kemarin, entah lusa, entah pekan lalu, entah seminggu yang lalu, entah sebulan yang lalu, entah 10 tahun yang lalu. Lalu kita sudah melupakan dosa itu, tetapi Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Ini yang kita harus pahami dan harus kita mengerti.